Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Narik kabar? Narik kabar? Luar biasa. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita hidup kita ada karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Hidup itu jangan dibawa sedih lah. Sukacita jak kita nih, sukacita jak. Karena Roh Kudus itu adalah roh sukacita, penghibur loh. Itu alam kita itu. Dia memberikan kita kekuatan melalui sukacita yang diberikan. Karena sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan. Saudara, kita sudah memperingati apa namanya, kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita juga sewaktu kita persekutuan, kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Amin. Ya, Roh Kudus waktu Tuhan Yesus naik, Roh Kudus itu harus dicurahkan loh. Amin, saudaraku. Ya, itu namanya Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta. Ini kita mau belajar sejarah sedikit nih. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu bukan pencurahan Roh Kudus, bukan, salah itu. Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta. Nah, itu yang benarnya. Apa itu Pentakosta? Hari 50, hari ke-50, hari 50 hari untuk masa penuaian. Ya, jadi Pentakosta itu adalah hari penuaian. Ya. Jadi Pentakosta itu adalah hari penuaian. Amin, saudaraku. Tuh, rupanya saya semakin paham ya. Nggak ada yang kebetulan Tuhan tuntun kita. Inilah namanya Pentakosta. Masa penuaian gandum. Tuh. Nah, Roh Kudus dicurahkan pada saat hari pada saat hari perayaan penuaian itu, hari Pentakosta namanya. Penta itu 50. Ya, saudaraku. Jadi hari 50 hari itu adalah hari penuaian. Nah, waktu Tuhan kasih aturan pada saat ulangan, pada saat keluaran, ya pada saat ulangan itu Tuhan kasih peraturan seperti itu. Ya, 50 hari kamu harus menuai. Tuh. Itu makanya gereja kita itu gereja penuaian. Amin, saudaraku. Ternyata Tuhan udah atur semuanya. Tuh. Makanya hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Mana bisa menuai kalau nggak dipenuhi dengan Roh Kudus? Ternyata begitu. Makanya hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Makanya orang yang nggak dipimpin Roh Allah ternyata bukan anak Allah loh. Itu makanya ini. Hati-hati kita ya, amin. Amin. Kita bersyukur tadi ya untuk kesaksian Ibu Robi tadi. Saudara, Ibu Robi itu ya, itu jangan saudara dia bilang aku nggak ada. Itu artis loh dulu itu. Ini serius, ini artis karunut loh. Lah, dia sudah pernah mengecatkan juara loh. Coba tanya Bu Robi, benar nggak? Pernah juara karunut nggak? Saya nggak bohong loh. Memang dia itu artis karunut, tapi karena Tuhan ditinggalkannya semua. Ya, nggak lagiat itu. Amin, saudaraku. Dulu, wow. Aku cinta padamu, aku menunggu kamu kalau tulang kalau cinta. Itu begitu kira-kira. Ya, aku melihat dan mengingat engkau. Tetapi karena dia mencintai Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Amin. Nggak ada amin ya. Amin. Amin. Nah, kita sudah merayakan kenaikan Tuhan, dan kita hidup dalam masa penuaian. Itu makanya Roh Kudus dicurahkan. Kenapa ya Roh Kudus dicurahkan Tuhan? Nih, karena Tuhan mau setiap orang itu mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Setiap orang butuh keselamatan. Itu makanya mereka harus mendengarkan berita Injil. Apa itu Injil? Kabar baik.
kabar keselamatan, kabar pembebasan. Amin, saudaraku. Kabar pemulihan, kabar kelepasan dari perbudakan dosa. Amin. Nah, itu sebabnya ada hari Pentakosta. Hari penuaian itu Roh Kudus dicurahkan pada saat Pentakosta. Tuh. Amin, saudaraku. Amin. Tapi nama gereja kita bukan Pentakosta, Baligas Penuaian saja. Karena Pentakosta itu adalah masa penuaian. Itu artinya Pentakosta. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus dia pasti punya beban akan jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Tuhan mau supaya orang itu nggak binasa. Tuhan mau setiap orang itu diselamatkan. Amin. Kecuali orang itu nggak mau diselamatkan, ya itu urusan dia. Karena Tuhan kasih kehendak bebas atas setiap jiwa. Amin, saudaraku. Coba kita lihat, yuk, coba kita lihat. Lukas 24. Oh, haleluya. Lukas 24. Ya. Waktu Tuhan Yesus naik, saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan kasih pesan, ya, 40 hari di muka bumi ini dia hanya berbicara tentang kerajaan Allah. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan kasih pesan-pesan kepada murid-murid. Nih, apa yang kata Tuhan lagi? Nih, Lukas 24 mulai ayat 47. Mulai ayat 47 sampai dengan 51. Ya. Perhatikan firman Tuhan. Ya. Perhatikan firman Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. Lukas 24 sudah dapat? Ayat 47, mulai 47. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa? Yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat di sorga. Berangkat ke sorga. Berangkat ke sorga. Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus berangkat ke sorga, Tuhan bilang begini, ya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus apa kata Tuhan? Harus disampaikan kepada segala bangsa. Diperhatikan baik-baik. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Harus, kata Tuhan. Jadi begini, kalau kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan, ya, ini perhatikan baik-baik ini. Dikira orang, banyak orang berkira kekristenan itu hanya begitu-begitu saja. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan kasih pesan, Tuhan berikan di hati kita beban. Ya, kalau kita mengerti bahwa kita sudah diselamatkan, kecuali nggak mengerti orang itu sudah diselamatkan, beda. Kalau orang sudah mengerti dia diselamatkan, Tuhan kasih beban sama hatinya. Kamu harus menjadi alat keselamatan. Ya, firman Tuhan bilang apa? Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Harus disampaikan. Jangan diam. Harus disampaikan. Kenapa harus disampaikan? Karena Tuhan mau setiap orang itu mengalami keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang
tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya nggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, saudara tidak beritakan kepada anak-anak saudara, kepada cucu menantu anak saudara, mereka tidak akan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Saudara mau nunggu malaikat yang memberitakan Injil sama mereka, suruh Tuhan yang beritakan Injil sama mereka? Bagaimana itu ceritanya? Padahal kita sudah disela. Nah, ini makanya kita harus koreksi diri kita mulai hari ini. Benar gak aku ini sudah diselamatkan oleh Tuhan? Benar gak aku ini memiliki beban jiwa-jiwa? Saudara tega melihat orang yang di sekeliling saudara itu mau masuk dalam kematian yang kekal, hukuman yang kekal? Tega kita? Coba pertanyakan dirimu. Dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Itu sebabnya Tuhan bilang, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapa? Baptisan Roh Kudus. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, kepada murid-murid. Engkau harus diperlengkapi. Harus diperlengkapi. Tahu nggak artinya diperlengkapi? Dikenakan, dipakaikan. Tuh, kamu harus diperlengkapi dengan kuasa. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Makanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan takut ngomong pertobatan. Orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan takut ngomong keselamatan, tentang pengampunan dosa. Kenapa? Karena orang yang masih takut bicara tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dia akan terdakwa. Kau aja begitu hidupmu, masih tukang pahit hati, tukang benci, nggak jujur. Tetapi ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, diampuni Tuhan, disembuhkan hati kita oleh Tuhan, kita pasti akan memberitakan apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Karena begini loh, tidak ada orang yang hidup dalam dosa yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena dosa itu keterpisahan dari Tuhan, hidupnya terpisah dari Tuhan. Tuh, makanya Tuhan bilang, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, dan kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi. Tuh, saudara, Roh Kudus dicurahkan untuk mereka yang mau pergi. Coba kita lihat yuk. Ya, Kisah Para Rasul 1 itu. Kisah Para Rasul 1. Ya. Kisah Para Rasul 1. Sebelum Tuhan Yesus berangkat nih, coba perhatikan lagi ya. Kita ulang lagi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kisah Para Rasul 1 mulai ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan apa? Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus? Ya. Coba ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa, kekuatan yang ajaib. Itu artinya kuasa itu. Dunamos, kekuatan yang ajaib. Kamu akan terima kuasa.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itu makanya nantikan janji Bapa, kata Tuhan. Bukan karena pintar kita, bukan karena kita belajarnya hebat, teologia, tetapi karena kita mau hati kita, karena kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan, merespon apa yang Tuhan katakan. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tahu saudara, artinya saksi di sini artinya martir. Bahasa aslinya itu martir. Martir. Tahu nggak martir apa? Hah? Jadi tumbal itu, jadi itu. Benar nggak? Jadi martir itu tidak menyayangkan dirinya lagi, rela memberikan nyawanya. Itu martir. Artinya begini, kamu akan menerima kuasa sehingga kamu tidak mengasihi dirimu sendiri lagi. Karena kamu mencintai Tuhan, kamu rela untuk berangkat. Kamu rela untuk melangkahkan kakimu. Kamu rela memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada orang. Makanya saudara, saya bilang, minta janji Tuhan, supaya kamu dan saya penuh kuasa, mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan gak mau satu orang pun berdosa dan mati dalam dosanya. Tuhan gak mau seorang pun binasa karena dosanya. Amin, saudaraku. Itu makanya Tuhan berikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Untuk apa? Untuk mereka masuk dalam penuaian Pentakosta, masa penuaian. Kenapa Roh Kudus dicurahkan pada masa Pentakosta? Apakah karena begitu saja? Karena ada pesan Tuhan. Pentakosta adalah hari raya penuaian. Saudara sekalian, Pentakosta itu artinya hari raya penuaian. Hari raya tuaian. Orang lagi menuai itu namanya Pentakosta. Lagi musim gandum, musim penuaian, itu namanya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan untuk kita menuai jiwa. Bagaimana caranya kita menuai jiwa? Pergi beritakan Injil. Bukan hanya melihat, bukan hanya jadi penonton. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena firman Tuhan bilang tadi apa? Berita tentang pertobatan dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Itu makanya Roh Kudus akan minta supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya hidup kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara, semua janji-janji Tuhan itu akan mengikuti kita. Amin, saudara. Amin. Makanya minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau suamiku diselamatkan dong Tuhan. Aku mau Tuhan, papaku, mamaku diselamatkan. Aku mau Tuhan memberitakan firman-Mu sama mereka, supaya mereka bertobat, supaya mereka Kau ampuni dosa mereka Tuhan. Oleh karena itu penuhi aku dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Nih, perhatikan, yuk kita lihat yuk Markus. Kenapa begitu pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yuk, coba lihat. Kisah para bukan. Markus 16. Markus 16. Markus 16. Markus 16 sudah dapat? Markus 16. Haleluya. Luar biasa cuaca di Rambang. Haleluya. Ya. Markus 16 ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama yuk. Ya. 1 2 3.
Lalu ia berkata kepada mereka apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya katakan amin. Pergilah ke seluruh dunia. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Pergi. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Itu sebabnya firman Tuhan bilang Injil itu adalah kekuatan Allah. Sama katanya dengan Dunamis itu. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa disebut kekuatan Allah? Karena beritanya adalah tentang Yesus. Karena beritanya adalah tentang pengampunan dosa. Beritanya adalah tentang keselamatan. Itu disebut kekuatan. Itu sebabnya Injil itu disebut kekuatan Allah. Firman Tuhan bilang, pergilah ke seluruh dunia. Sebelum Tuhan Yesus naik, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi kalau dia nggak percaya, ya akan hidup dalam hukuman. Amin, saudaraku. Amin. Mulai beritakan Injil. Mulai, Tuhan, aku mau beritakan Injil sama siapa hari ini? Siapa yang mau aku beritakan Injil hari ini? Beritakan Injil. Jangan takut. Amin. Karena untuk itu Tuhan selamatkan kita. Kalau setan takut-takuti kita, nanti dia gak terima aku. Nanti aku dibilangnya sok rohani. Gimana? Kalau aku doain orang nanti gak sembuh. Gimana? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah beritakan saja, lakukan saja, doakan saja. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita diam, bertahun-tahun kita diam sama teman kita, bertahun-tahun kita sedang melihat mereka menuju kepada kebinasaan, kayak apa? Padahal kita sudah diselamatkan Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tapi pemberian Allah. Firman Tuhan bilang, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa pekerjaan baik itu? Beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa. Amin. Amin. Beritakan aja. Tapi Pak, ada pebusak mulut kena. Bilang supaya dia bertobat. Tapi tidak mau juga. Beritakan tentang pertobatan dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Kalau saudara menyuruh orang bertobat marah-marah, ya, banting meja, banting piring, apalagi piringnya kaca pula. Mana mau bertobat, dia lari. Tapi beritakan pertobatan dengan kasih itu. Amin. Mulai. Minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta, saudara-saudara sekalian, minta. Ya. Ini perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan baik-baik. Kita diberikan Tuhan kuasa untuk memberitakan itu, bukan untuk karena hebat-hebat bahasa roh, bukan. Coba hebat bahasa roh tapi nggak mau beritakan Injil, kayak apa itu? Bukan maksudnya kita nggak berdoa dalam bahasa roh, bukan. Kita harus berdoa dalam Roh Kudus, kata firman Tuhan. Tapi ketundukan, ketaatan pada firman, itu Roh Kudus juga yang membuatnya. Amin, saudaraku. Apa buktinya kau dipenuhi dengan Roh Kudus? Aku bahasa roh, Pak. Mantap aku ini bahasa roh. Sandal sama sandal baru. Sandal orang.
Nyata dari buahnya, amin. Nyata dari buahnya. Kita diperintahkan Tuhan, kamu harus membangun imanmu di atas dasar imanmu yang paling teguh, yang paling suci, dan berdoa dalam Roh Kudus. Memang Tuhan suruh kita berdoa dalam Roh Kudus, tapi akan nampak buahnya melalui ketaatan kita, amin. Roh Kudus memimpin kita untuk kita taat, melakukan perintah Tuhan, karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, amin. Amin, teman-teman. Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri, Roh Bapa sendiri. Dia akan perlengkapi kita untuk menyatakan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Minta sama Tuhan kalau hidupmu itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan berbeda hidupnya. Gak suka lagi, gak usah disuruh-suruh, gak suka lagi dengan hal-hal yang duniawi. Percaya aja, gak suka dengan hal yang duniawi. Kenapa? Karena hal-hal yang duniawi ini bertolakan dengan kehendak Tuhan. Bukan maksudnya kita nggak cari nggak bekerja, bukan begitu. Kita masih hidup di dunia, tapi kita bukan orang duniawi. Kita orang surgawi loh, orang kerajaan Allah, kerajaan surga. Amin, orang. Kita membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Bukan berarti kita nggak bekerja, kita harus bekerja. Amin, saudaraku. Amin. Kita harus mengatur segala sesuatunya, mengatur keuangan kita, mengatur hidup kita baik-baik dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara sekalian, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Pekerjaan kita pun Tuhan akan bela. Ekonomimu Tuhan akan bela. Kalau kau mau taat melakukan perintah Tuhan. Amin, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dia akan dibentuk. Pasti dia mempunyai hati yang merendahkan diri, tunduk dan taat. Pasti, saudaraku sekalian, nggak mungkin nggak. Saudara percayalah, hidup saya dibentuk dengan oleh Roh Kudus. Nggak ada yang nggak dibentuk. Dihancurkan, diremukkan hati saya keras, sampai menangis. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Rasanya hidup saya kayak dipukul. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Diajar Roh Kudus, diajar Tuhan melalui Roh-Nya, untuk hidup kita semakin murni di hadapan Tuhan, supaya hidup kita terus hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kesucian hati kita tidak bisa melihat Tuhan. Matius 5 mengatakan demikian, benar enggak? Berbahagia orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Tuhan, karena mereka akan melihat Allah. Roh Kudus dicurahkan supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hidup kita menjadi dampak, menjadi berkat. Amin. Saya terus terang dulu, saya begini loh, ya. Sudah dibaptis sudah, tapi masih mau ikut-ikut gaya-gaya dunia. Sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah ikut pelayanan. Waktu di Riau dulu, waktu SMA saya sudah dibaptis, kelas 2 SMA. Tapi masih mau merokok, gara-gara teman-teman. Bukan merokok aktif saya, bukan.
Bukan juga aktif, bukan nggak setiap hari merokoknya. Kayak Bapak Meme dulu nggak begitu juga kali. Ya, nggak tukang minum tidak mabuk judi juga saya enggak. Karena malu sama teman-teman. Iya, apa kata orang? Kalau aku nggak ikut merokok, malu. Nanti dibilang orang, kalau dulu orang bilang nggak jantan. Kayak bencong, padahal bencong lebih kuat merokok, benar nggak? Nggak hebat kamu. Soalim kamu, malu. Saya rasanya nggak punya kekuatan. Jangankan bersaksi cerita tentang Yesus, menunjukkan perbuatan saya aja udah menggigil saya di tengah-tengah orang-orang itu, teman-teman saya. Akhirnya saya isapkan rokoknya, mau saya keluarkan dari hidung, tertelan saya serem sekali. Akhirnya batuk-batuk saya, ketawa lah mereka semua. Ketawa mereka. Pura-pura saya bisa bilang, aduh aku gak biasa rokok yang ini, aku biasanya rokok yang itu. Saya naik sepeda motor, saya angkat sepeda motor itu ke atas, apa namanya itu, standing. Dilihat teman-teman saya, hebat kamu Danila, gak nyangka saya, hebat kamu. Senang dipuji kayak gitu, hebat kamu. Ih, memang kamu nih hebat. Rasanya kayak berbunga-bunga dibilang orang hebat. Gak mampu saya memberitakan Injil, bersaksi, gak bisa. Gak ada kuasa. Orang udah dibaptis, sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang, nantikan dulu janji Bapa, biar kau diperlengkapi dulu. Tahu nggak saudara ini? Rendahkan hatimu itu, tunggu dulu. Apa buktinya mereka merendahkan diri mereka? Mereka berdoa. Mereka berdoa menantikan janji Tuhan, merendahkan diri mereka untuk menerima janji Tuhan. Mereka berkumpul berdoa bersama-sama. Tuhan, berikan janji-Mu Tuhan. Aku mau Kau pakai Tuhan. Aku mau pergi beritakan Injil-Mu Tuhan. Aku mau semua orang bertobat, keluargaku bertobat karena janji-Mu Tuhan. Kita nggak tahu air matanya sebanyak apa itu murid-murid waktu itu. Karena perintah Tuhan di atas loteng itu. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sesuai janji-Mu Tuhan. Kami mau beritakan Injil, tolong kami. Kenapa? Karena perhatikan coba hidup Petrus. Coba. Dia menyangkal Tuhan. Padahal dia merasa dirinya paling cinta Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia di dekat di lingkungan kumpulan-kumpulan orang yang gak bertobat? Dengan mudah dia menyangkal Tuhan Yesus. Setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah dia mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia mempunyai keberanian yang kuat, yang ajaib. Berani berdiri di hadapan orang menyatakan imannya. Saudara sekalian, dia berbicara tentang Yesus yang pernah dia sampai. Dia berani bercerita tentang kasih Yesus. Dia berani menyatakan Kristus. Amin, saudara. Minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Minta, kamu berdoa di rumahmu. Tuhan, aku mau terima kuasa itu Tuhan. Aku mau bersaksi tentang Engkau. Kepada siapa? Kepada suamimu kah? Kepada istrimu kah? Kepada anak-anakmu kah? Kepada cucu menantumu kah? Aku mau terima
kuasa itu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara punya beban hati yang seperti itu, saudara pasti akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Aku datang kembali. Artinya apa? Datang dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Minta, karena isi hati Tuhan itu adalah supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau saudara nggak mengerti, saudara bertobat untuk apa? Aduh, hanya mati mau masuk surga? Bukan seperti itu Tuhan selamatkan kita. Bukan nunggu mati kita diselamatkan. Kita diselamatkan Tuhan untuk dipakai Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kita diselamatkan bukan kita nunggu mati untuk masuk surga, bukan. Memang Tuhan menyediakan tempat bagi kita, tapi Tuhan berikan perintah kepada kita, pergilah, beritakanlah Injil, kabarkan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Itulah hidup kita sebenarnya. Tuhan selamatkan kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu gambar yang di belakang itu. Untuk itu kita diselamatkan Tuhan, untuk memenuhi jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Amin. Mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Untuk apa? Untuk menggenapi perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk supaya orang lain diselamatkan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Minta sama Roh Kudus. Dialah kekuatan kita dan hikmat kita. Kita akan cakap menanggung segala perkara di dalam Dia. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Oh, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia gak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini.